Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di channel kami Trigona Home. Dan tidak lupa dengan hostnya yang ganteng sekali, Samsul Hadi ya bro. Oke bro, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengupas analisis ya bro. Jadi pengalaman kami mengenai kemarau yang berkepanjangan seperti ini. Jadi kita berbudidaya lebah trigona itu ada sisi negatifnya dan ada juga sisi positifnya, terutama dalam penanganan ataupun dalam perawatan ya, khususnya untuk yang kemarau berkepanjangan seperti ini. Wes kita jabarkan aja ya bro satu persatu biar lebih enak, biar lebih detail. Oke bro, jadi gini, dalam kemarau berkepanjangan ini pasti banyak sahabat trigona di luaran sana mungkin yang ada yang mengeluhkan koloninya itu tidak bisa berkembang, terus tidak bisa produktif, bahkan koloninya itu banyak yang punah. Itu tidak sedikit ya bro. Kemarin tuh banyak yang DM-nya ke aku, banyak yang inbox ke aku, tanya-tanya seputaran lebah trigona. Loh mas kok padahal kalau musim kemarau panjang itu kan apa itu dia itu berkeliaran itu gampang, nggak kena hujan, jadi bisa keluar masuk enak gitu loh mas setiap hari. Tapi ya di sisi lain memang gitu sih bro, cuma kalau saya amati apa ya, tak delok ning nggonku ning koleksiku, memang sih kalau musim kemarau itu kan ya enak keluar masuk untuk lebah itu karena nggak ada hujan. Tapi ya di sisi lain, di sisi negatifnya musim kemarau itu nanti bisa untuk dari segi vegetasi itu berkurang bro, terutama dari bunga-bunga di sekitaran rumah itu ya pastinya berkurang karena di situ nggak ada hujan. Yang jadi permasalahan biasanya gini bro, sahabat trigona kemarin itu yang tanya dalam kemarau berkepanjangan ini kok bisa menjadi problem, terus bisa menjadi permasalahan, terutama dalam beternak lebah trigona. Yang jadi permasalahan begini, orang itu tidak bisa mempelajari dalam kondisi saat ini. Ya memang sih kalau kondisi kemarau berkepanjangan seperti ini susah untuk apa ya, kalau aku sih susah untuk memprediksi. Dalam arti memprediksi begini bro, kita ini biasanya kalau musim ya maksudnya nggak kemarau panjang seperti ini ya kemarau terus hujan itu kita kan enjoy aja, nggak mikir oh ini gimana, bahkan paling yang dipikir kita itu hanya apa ya, kayak predator, misalkan ada semut, ada cicak atau apa itu mungkin ya. Terus habis itu pestisida, kalau misalkan ada penyemprotan di dekat kita atau ada asap yang sering atau bakar-bakar di dekat peternakan kita itu berpengaruh. Tapi kalau musim kemarau panjang itu kita beda lagi bro pemikirannya yaitu kita bagaimana cara kita agar menyediakan vegetasi itu pas waktu kemarau panjang itu masih bisa memproduksi bunga atau menghasilkan bunga. Jadi apa ya nek aku sih luwe detailnya gini, kita menanam bunga aja ya ini sebenarnya bisa jadi pengalaman kita ke depan ya bro, apabila nanti ada kemarau panjang di tahun-tahun kedepannya itu kita harus bisa memperluas ataupun memperbanyak terutama untuk vegetasi tambahan kita. Takutnya kalau misalnya musim kemarau panjang ya seperti ini, nanti terjadi kasus yang seperti ini, lebah kita akan banyak yang kekurangan vegetasi, banyak yang kekurangan nektar, dan akhirnya bisa koloninya melemah bahkan bisa punah ya sahabatku. Dan juga ini tak sarankan pada sahabat trigona semua, kemarin itu yang di rumah saya ada terjadi kasus yaitu penyerangan levisep menyerang koloni itama. Itu juga kalau saya rasa itu di samping koloni itama itu koloni yang lemah, itu juga pengaruh dari kemarau berkepanjangan, terus vegetasi di sekitar itu kurang banyak, akhirnya dia menjarah ke koloni itama yang di dekatnya itu. Ya kalau saya sih mendingan kita
jadikan pelajaran, kita ambil hikmahnya untuk ke depan kita bisa antisipasi seperti itu, bro. Oke, bro, tahap selanjutnya kita mempelajari tentang sisi positifnya berbudidaya lebah trigona di musim kemarau yang panjang seperti ini. Jadi kita yang pertama itu kita bisa memahami kekebalan klanceng atau trigona itu ya, bro. Jadi kalau misalkan kemarau yang panjang seperti ini, kelihatan toh, bro, mana koloni kita yang lebih kebal, yang lebih kuat dalam bertahan dalam waktu yang maksudnya sing kemarau panjang seperti ini. Jadi kita bisa melihat karakter klanceng. Setiap karakter klanceng kan beda-beda tuh, ada Itama apa wis sampean semua tahulah jenis klanceng. Cuma di situ kan sampean juga punya pengalaman toh, punya pengalaman mana sih yang lebih kebal dibandingkan koloni lain pas waktu paceklik. Tak bilang ini kemarau panjang ini kan musim paceklik ya, bro. Jadi di situ kita bisa mengerti karakter klanceng kita mana yang lebih kebal terhadap keadaan paceklik seperti saat ini. Terus untuk yang kedua, kita bisa mempelajari untuk penghasilan madu ya, bro. Jadi sebenarnya sih banyak sekali manfaat kemarau panjang ini kalau kita bisa mempelajarinya. Terutama untuk menghasilkan madu. Sama seperti tadi, karakter klanceng itu memang beda. Kita bisa melihat di situ mana sih klanceng kita yang masih memproduksi madu, bahkan madunya itu masih melimpah. Soalnya setiap klanceng itu berbeda-beda ya, bro. Jadi kalau saya sih di rumah saya itu contohnya aja Levisep itu masih bertahan, dia itu masih bisa memproduksi madu walaupun kemarau berkepanjangan seperti ini. Terus ada lagi yang Biroi itu juga lumayan lah. Kalau Itama untuk saat ini mungkin untuk dikonsumsi sendiri aja mungkin untuk dikonsumsi sendiri aja dia kekurangan, apalagi dia sampai nyetok madu yang terlalu banyak itu mungkin kesusahan ya, bro. Akhirnya koloni Itama itu bisa melemah ataupun bisa punah karena ya seperti ini kondisinya. Terus untuk yang ketiga, ini yang poinnya bagi saya ya, bro. Untuk kemarau yang berkepanjangan itu kita bisa lebih mengerti mana vegetasi yang harus diperbanyak. Karena untuk saat ini ya, terus terang aja kalau musim hujan itu ya vegetasi kan banyak toh, bro. Mungkin di alam liar itu vegetasi banyak, ada bunga kelapa, pokoknya banyak sekali. Nah di situ otomatis si klanceng akan memilih bunga mana yang dia sukai. Jadi kita nggak tahu, misalkan kita menanam AMP di rumah, pas musim hujan itu AMP itu nggak didekati, dia itu lari nggak tahu kemana, entah pokoknya nyari nektar yang dia sukai. Tapi setelah musim kemarau berkepanjangan ini, kita bisa mengerti vegetasi mana sih yang harus kita perbanyak. Nah di situ saya menyimpulkan bahwa vegetasi berupa kayak AMP, terus kalau Santos itu untuk musim kemarau berkepanjangan seperti ini kayaknya susah, bro, berbunganya, kecuali kalau misalkan kita siramnya tiap hari, itu nggak tahu lagi. Kalau kita biarkan saja yang masih dominan ya walaupun berkurang dari musim hujan itu bunga AMP memang berbunga, cuma bunganya itu kalau dibandingkan dengan musim penghujan memang beda, memang berkurang, bro. Cuma saran saya kalau saya pribadi ya, kita mengambil pengalaman di situ, kalau mau musim kemarau untuk ke depan ya, jadi pelajaran, kami menyarankan itu perbanyaklah untuk menanam bunga AMP ya, bro. Karena bunga AMP itu musim kemarau seperti ini masih berbunga ya, walaupun tidak banyak masih bisa berbunga. Dan gini, ini untuk vegetasi atau bunga musiman seperti bunga kelapa itu di rumah saya juga itu, bro. Bunga kelapa itu kalau musim kemarau berkepanjangan seperti ini juga nggak terlalu banyak, nggak seperti biasanya, bro. Kalau musim penghujan memang musim penghujan itu bunga kelapa itu banyak. Tapi untuk saat ini ya memang berkurang banget. Pokoknya yang jelas intinya vegetasi di sekitar
yang alam sekitar, vegetasi yang alam ya, bukan vegetasi buatan, itu menurun drastis. Apalagi vegetasi tambahan kita makanya dari situ kita untuk saya pribadi, saya menyimpulkan menanam AMP itu jauh lebih baik apabila digunakan untuk musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini. Fungsinya seperti itu. Ya wes lah bro, jadi piye ya ngobrol-ngobrol kuwi koyoke kok Isih aneh bro, apa koleksi sing ning lokasi awake dhewe kuat piro lah musim anu kan kuwi. oh iya lali jadi gini, ada lagi tak jelas noneh. Jadi kita itu bisa mempelajari juga di musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini, kita bisa meminit atau bisa mengerti seberapa banyak sih koleksi kita yang mampu bertahan dalam musim kemarau yang berkepanjangan ini. Jadi di situ juga pengalaman, sisi positifnya bro. Kalau musim penghujan mungkin kita mau naruh berapa puluh koloni di situ aman, tapi musim kemarau ini kan kita bisa mengerti toh bro, maksimalnya berapa sih? Kan tahu sendiri ya, yang Saman juga tahu mungkin kalau di sana sudah mempunyai beberapa banyak koloni di situ kan Saman tahu sendiri mana sih koloni yang melemah, terus mana koloni yang masih produktif, mana koloni yang masih biasa-biasa saja, maksudnya banyak menghasilkan madu kan sampean sendiri yang tahu. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak maksimal apa itu kita budidaya koleksi koleksi angel aku ngomong, sing penting intinya ngene lho bro, awak dhewe iso ngerti pas musim kemarau sing berkepanjangan iki koleksine awak dhewe iki piro to maksimale sing iso di ternak ning gone dhewe, wis ngono intine. Soalnya beda tempat beda lho bro, kayak ning nggonku ngene iki mungkin di satu tempat mungkin maksimal 10 atau 15 koloni itu pas musim kemarau berkepanjangan kayak ngene iki. Tapi nek musim penghujan ya bisa sampai puluhan gandeng lah, bisa 40 50 bahkan lebih. Ya intinya kayak ngono, beda tempat beda kemaksimalan koloni karena ya vegetasi ini ya beda-beda. Wes tak kira video kami cukup sekian dulu. Semoga video ini iso manfaat buat sahabat Trigona semua dan juga bisa menjadi inspirasi buat sahabat Trigona. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona.